Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan, mempresentasikan, mereview 5 jurnal untuk tugas metodologi penelitian. Di sini untuk jurnal yang pertama di sini berjudul, "Penggunaan alat pelindung diri pada perawat-rawat jalan dan rawat inap". Kemudian untuk, latar belakang masalah dan objek penelitian di sini. Untuk latar belakang masalah di sini, karyawan yang bekerja di fasilitas kesehatan berisiko terpapar penyakit atau infeksi yang dapat berpotensi membahayakan jiwa. Masalah di sini mengapa, karyawan, karena, karyawan sendiri, merupakan salah satu potensi bahaya di rumah sakit yang memungkinkan terpapar penyakit yang dapat mengganggu kesehatan kerja terutama, bagi perawat. Kemudian untuk objek penelitian di sini dilakukan pada perawat rawat jalan dan rawat inap rumah sakit umum. Karena, perawat sendiri merupakan seorang yang, memberikan pelayanan kesehatan dan bertanggung jawab, dalam penjagaan penyakit baik pasien maupun dirinya sendiri. Untuk kepentingan dan urgensi penelitian di sini, penelitian ini nantinya mampu menggambarkan apa saja yang menjadi pengaruh terhadap perilaku penggunaan alat pelindung diri pada perawat yang bekerja. Selanjutnya ada 3 rumusan masalah di sini. Yang pertama yaitu, bagaimana gambaran tingkat pengetahuan yang dimiliki pekerja dalam kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Kemudian yang kedua, bagaimana gambaran usia para pekerja terhadap kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Kemudian yang terakhir, bagaimana gambaran perilaku dalam kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Untuk tujuan dan manfaat penelitian di sini, penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu untuk mengetahui gambaran pengaruh pembentukan aspek budaya ketiga dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada perawat rawat jalan dan rawat inap. Kemudian untuk manfaat di sini ada 2 manfaat, yaitu manfaat bagi peneliti dan manfaat bagi perusahaan. Untuk manfaat bagi peneliti di sini nantinya penelitian ini akan memberi pengetahuan atau informasi serta wawasan yang bersifat aplikatif dalam penerapan ilmu untuk kondisi dan situasi yang saat ini terjadi di lingkungan kerja. Kemudian untuk manfaat, bagi perusahaan yaitu, penelitian ini nantinya, akan memberikan evaluasi dan informasi yang relevan terkait dengan perilaku para pekerja yang aman atau tidak aman terhadap kepatuhan pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri. Kemudian diharapkan memberi upaya dalam pencegahan pada bahaya dan risiko kecelakaan di lingkungan kerja. Kemudian untuk ruang lingkup di sini, objek penelitian ini dilakukan pada perawat rawat jalan dan rawat inap rumah sakit umum. Objek ini memiliki ruang lingkup karena tidak semua pihak rumah sakit, dapat dilakukan penelitian. Kemudian, jenis penelitian ini, menggunakan observational analytic dan pendekatan yang digunakan adalah studi cross-sectional. Untuk kalau proses penelitian di sini yang pertama yaitu, penentuan populasi, kemudian, pengambilan sampel, lalu angket, lalu dilakukan pengumpulan data. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dan nantinya akan diambil kesimpulan. Untuk sampel penelitian ini yaitu, menggunakan 34 perawat, dari rumah sakit. Kemudian untuk metode penelitian ini, yaitu menggunakan metode observational analytic dan pendekatan menggunakan studi cross sectional.
Karena studi cross sectional di sini nantinya, akan dilakukan observasi atau pengumpulan variabel pada saat, tertentu. Karena, studi ini merupakan studi yang paling relatif mudah dan hasilnya cepat dapat diperoleh. Kemudian untuk hasil dari penelitian ini yaitu, hasil hasil kepatuhan penggunaan alat pelindung diri yang diukur dengan cara observasi langsung ke lapangan berdasarkan checklist penilaian kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada perawat rawat jalan dan rawat inap paling rendah mendapatkan skor sebesar 8 dan paling tinggi sebesar 21. Sedangkan, rata-rata skor tingkat kepatuhan sebesar 15,09 dan standar deviasi sebesar 3.604. Untuk kesimpulan di sini, hasil analisis data diketahui tidak terdapat hubungan antara usia dengan penggunaan alat pelindung diri pada perawat rawat jalan dan rawat inap. Usia ini merupakan nomor individu yang terhitung sejak individu dilahirkan sampai saat ini. Jadi semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin menurun kemampuan seseorang. Kemudian untuk, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian pada PT tertentu yaitu unit 3 dan 4 Kabupaten Jepara. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan antara usia dan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri dengan p-value sebesar 0,6316. Terima kasih untuk jurnal yang pertama, sudah selesai, kemudian lanjut untuk jurnal yang kedua. Di sini untuk jurnal yang kedua berjudul penggunaan alat pelindung diri pada perawat rawat jalan dan sorry. Aduh. Mohon maaf, terjadi kesalahan untuk pemberian judul. Untuk jurnal yang kedua ini, berjudul hubungan antara stres kerja dan motivasi kerja dengan perasaan kelelahan kerja pada tenaga kerja laundry di Kelurahan Klek dan Bahu Kota Manado. Untuk latar belakang masalah dan objek penelitian di sini, untuk masalahnya di sini karena, tingkat kesehatan dan keselamatan para pekerja ini sangat rentan, terutama mereka yang bekerja pada perusahaan ataupun pada industri-industri besar dan industri rumahan laundry, yang merupakan industri rumahan yang belakangan ini sedang marak berkembang pesat di kota besar. Kemudian untuk objek penelitian ini dilakukan pada tenaga kerja laundry di Kelurahan Klek dan Bahu, Kota Manado. Selanjutnya ada kepentingan dan urgensi penelitian. Penelitian ini nantinya mampu menggambarkan apa yang menjadi pengaruh terhadap hubungan antara stres kerja dan motivasi kerja dengan perasaan kelelahan kerja. Selanjutnya untuk rumusan masalah di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran tingkat stres yang dimiliki pekerja dalam kelelahan kerja. Kedua, bagaimana gambaran motivasi pekerja terhadap kelelahan kerja. Kemudian yang terakhir, bagaimana gambaran hubungan stres dan motivasi kerja terhadap kelelahan kerja. Selanjutnya untuk tujuan dan manfaat
Penelitian ini memiliki tujuan umum, yaitu untuk mengetahui tingkat hubungan stres dan motivasi pekerja terhadap kelangkaan kerja. Manfaatnya sendiri memiliki dua manfaat, yaitu manfaat untuk peneliti dan manfaat bagi perusahaan. Untuk manfaat peneliti di sini nantinya akan memberi pengetahuan atau informasi serta wawasan yang bersifat aplikatif dalam penerapan ilmu untuk kondisi dan situasi yang saat ini terjadi dengan kerja. Kemudian untuk manfaat bagi perusahaan, yaitu peneliti ini nantinya akan memberikan evaluasi dan informasi yang relevan terkait dengan perilaku pekerja yang aman atau tidak aman terhadap pengaruh hubungan stres dan motivasi pekerja terhadap kelangkaan kerja. Selanjutnya dari ruang lingkup di sini, ruang lingkup yang pertama itu objek penelitian ini dilakukan pada tenaga kerja laundry di Kelurahan Kelak dan Bahu Kota Manado. Jadi objek penelitian ini memiliki ruang lingkup tidak semua tenaga kerja laundry di seluruh Indonesia yang kemungkinan besar, namun hanya dilakukan di Kelurahan Kelak dan Bahu Kota Manado. Lalu jenis penelitian ini menggunakan observational analytic. Kemudian penelitian ini menggunakan populasi sebesar 70 tenaga laundry. Untuk awal proses penelitian di sini yang pertama yaitu ada populasi, pengambilan sampel, lalu angket, kemudian pengumpulan data dan hasil dan pembahasan, lalu nantinya akan diambil kesimpulan. Untuk sampel penelitian di sini menggunakan populasi sebesar 70 tenaga kerja laundry. Kemudian untuk metode penelitiannya menggunakan observational analytic. Untuk sumber data di sini ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri berupa kuesioner. Dan untuk data sekunder nantinya didapat dari tenaga kerja laundry di kelurahan Kelek. Untuk hasil penelitian ini, analisis ini dilakukan dengan ujian statistik Fisher exact, yang dimana jika nilai P kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan hasil analitik statistik dapatkan hasil P yaitu 0,028 yang berarti terdapat hubungan antara stres kerja dan perasaan kelelahan kerja. Kemudian untuk kesimpulan di sini dapat disimpulkan dari penelitian ini yang pertama yaitu terdapat hubungan antara stres kerja dan kelelahan kerja. Kemudian yang kedua ada motivasi kerja dan kelelahan kerja pada tenaga kerja laundry memiliki pengaruh. Terima kasih. Untuk jurnal yang kedua sudah selesai. Kemudian untuk jurnal yang ketiga, di sini saya akan mereview jurnal selanjutnya, jurnal yang ketiga yang berjudul Identifikasi dan Analisa Risiko Kecelakaan Kerja dengan Metode FMIA pada kelompok Tani Palas Baru Rumbai. Untuk latar belakang masalah dan objek penelitian di sini, tenaga kerja formal maupun informal termasuk petani belum diproteksi secara baik dari akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja, terutama tidak diadakannya pendidikan dan pelatihan K3 khusus untuk petani. Jadi itu adalah poin masalah dari penelitian ini. Kemudian untuk objek penelitian ini dilakukan pada kelompok Tani Palas Baru Rumbai. Untuk kepentingan dan urgensi penelitian ini nantinya penelitian ini mampu mengetahui sumber resiko yang dapat terjadi di kecelakaan kerja. Ada rumusan masalah, yaitu ada 3 rumusan masalah di sini. Yang pertama
Apa yang menjadi pengaruh terhadap resiko kecelakaan kerja. Yang kedua, bagaimana tingkat sumber resiko kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga, bagaimana gambaran perilaku pekerja terhadap resiko kecelakaan kerja. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu nantinya untuk mengetahui seberapa besar tingkat resiko kecelakaan kerja pada kelompok tani Palas Baru, Kecamatan Rombai, Bukit Kota, Pekanbaru. Untuk manfaatnya sendiri ada dua manfaat bagi peneliti dan perusahaan. Untuk manfaat untuk peneliti di sini yaitu nantinya akan memberi pengetahuan atau informasi serta wawasan yang bersifat aplikatif dalam penerapan ilmu untuk kondisi dan situasi yang saat ini terjadi di lingkungan kerja. Kemudian untuk manfaat bagi perusahaan yaitu nantinya akan memberikan evaluasi dan informasi yang relevan terkait dengan perilaku para pekerja terhadap risiko kecelakaan kerja. Untuk ruang lingkup di sini dari pernyataan ini objeknya di sini dilakukan pada kelompok tani Palas Baru Rombai. Jadi tidak semua orang Rombai dapat diteliti, namun hanya kelompok tani saja. Kemudian untuk jenis penelitian ini menggunakan observational analytic. Untuk metodenya sendiri menggunakan FMEA atau Failure Modes and Effect Analysis. Kemudian untuk alur proses penelitian di sini yang pertama populasi, pengambilan sampel, angket, lalu pengumpulan data, dan hasil dan pembahasan kemudian diambil kesimpulan. Untuk pengumpulan data di sini nantinya didapatkan dari hasil observasi dan wawancara secara mendalam. Kemudian untuk metode penelitian menggunakan observation analytic dan metode pendekatan FMEA. FMEA ini nantinya dapat menganalisa permasalahan yang bakal muncul suatu kejadian proses yang akan dilakukan. Jadi FMEA ini nanti mampu menganalisa resiko yang akan terjadi di masa depan. Kemudian untuk hasil di sini, hasil observasi dan wawancara di sini diketahui 5 resiko pada setiap tahapan proses pertanian. Dalam hal ini di antara penyiapan lahar pertanian dengan resiko luka akibat kemudian cakul yang tajam berada pada tingkat resiko very high. Risiko gatal dan kutu air di sini tingkatnya risikonya high. Untuk risiko luka akibat sabit saat pemeliharaan di sini berstatus high. Kemudian terabsorpsi zat kimia saat pengendalian di sini berisiko high dan diserang hewan berbisa di sini berstatus medium. Untuk kesimpulannya di sini yang pertama yaitu tahapan kerja kelompok tani memiliki pengaruh terhadap resiko kecelakaan kerja. Kemudian untuk resiko kecelakaan kerja tertinggi yaitu pada pekerjaan penyiapan penggunaan cangkul sebagai instrumen utama untuk membersihkan lahan dan dilakukan berulang-ulang lahan. Terima kasih untuk jurnal yang ketiga sudah selesai. Kemudian saya akan mereview jurnal selanjutnya itu jurnal keempat. Jurnal keempat di sini berjudul Hubungan Intensitas Kebisingan dengan Tekanan Darah pada Karyawan PT Mataram Tunggal, Germen Kabupaten Sleman. Di sini ada pendahuluan yaitu isinya latar belakang masalah dan objek penelitian. Untuk latar belakang masalah di sini industrialisasi di sini akan selalu diikuti oleh penerapan teknologi tinggi, penggunaan
penggunaan bahan dan peralatan yang semakin kompleks dan rumit, kebisingan merupakan suatu polutan yang dihasilkan dari penuaan teknologi manusia. Jadi kebisingan ini merupakan bunyi yang tidak dikehendaki dan melebihi dari nilai ambang batas yang telah ditentukan. Jadi kebisingan ini merupakan masalah utama, maka dilakukan penelitian ini. Jadi kebisingan ini tidak dapat hanya menyebabkan gangguan pendengaran, tapi juga dapat menimbulkan gangguan mental, emosional, serta peredaran darah. Kemudian untuk objek penelitian ini dilakukan pada karyawan PT Mataram Tunggal German Kabupaten Sleman. Selanjutnya untuk kepentingan dan urgensi penelitian. Penelitian ini nantinya mampu menggambarkan apa yang menjadi pengaruh terhadap hubungan antara stres kerja dengan perasaan kelelahan kerja. Untuk rumusan masalah di sini ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana gambaran karakter pekerja berdasarkan umur terhadap kebisingan. Yang kedua, bagaimana gambaran karakter pekerja berdasarkan lama bekerja terhadap kebisingan. Dan yang terakhir, apa saja yang menjadi pengaruh kebisingan. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian, yaitu yang tujuan penelitian ini nantinya untuk mengetahui hubungan intensitas kebisingan dengan tekanan darah pada PT Mataram Tunggal Garmen Kabupaten Sleman. Untuk manfaat di sini ada 2 manfaat bagi peneliti dan bagi perusahaan. Untuk peneliti di sini manfaatnya adalah nantinya akan memberi pengetahuan atau informasi serta wawasan yang bersifat aplikatif dalam penerapan ilmu untuk kondisi dan situasi yang saat ini terjadi di lingkungan kerja. Nah, kemudian untuk manfaat bagi perusahaan yaitu nantinya akan memberikan evaluasi dan informasi yang relevan terkait dengan perilaku para pekerja yang aman atau tidak aman terhadap pengaruh hubungan intensitas kebisingan dengan tekanan darah. Nah, untuk ruang lingkup di sini, objek penelitian ini dilakukan pada karyawan PT Mataram Tunggal Garmen Kabupaten Sleman. Objek penelitian memiliki ruang lingkup karena tidak semua pihak dari perusahaan tersebut mampu diteliti. Kemudian jenis penelitian ini adalah observation analytic. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah yang ketiga dari 140 populasi diambil 58 untuk dijadikan sampel penelitian. Untuk kalau proses penelitian di sini yang pertama populasi, pengambilan sampel, angket, pengumpulan data, hasil dan pengawasan lalu diambil kesimpulan. Sampel penelitian di sini dari 140 populasi diambil 58 untuk dijadikan sampel. Lalu metode penelitian di sini menggunakan observation analytic. Untuk pendekatannya di sini menggunakan cross sectional karena cross sectional ini merupakan studi yang paling mudah digunakan, relatif mudah dan murah, dan hasilnya itu cepat diperoleh. Kemudian untuk hasil dari penelitian ini, analisis bivariat didapatkan secara statistik ada hubungan antara intensitas kebisingan dengan tekanan darah. Nilai P lebih kecil dari alpha. Nilai prevalent ratio menunjukkan angka 16,667, artinya PR lebih dari 1, yaitu karyawan yang terpajan kebisingan melebihi bahaya memiliki peluang resiko tekanan darah stadium 1 dan 2 sebesar 16,667 kali dibandingkan yang terpajan kebisingan. Kemudian untuk kesimpulan di sini secara statistik ada hubungan antara intensitas kebisingan dengan tekanan darah pada karyawan bagian cutting dan sewing. Terima kasih untuk jurnal yang keempat sudah selesai. Kemudian saya akan lanjut ke jurnal yang kelima atau yang terakhir.
Jurnal yang terakhir yaitu berjudul Analisa Pengaruh Pembentukan Aspek Budaya K3 dengan Kekuatan Penggunaan APD pada Pekerja Produksi Biskuit di PTX. Untuk latar belakang masalah dan objek penelitian yang untuk masalah di sini karena banyaknya pekerja yang berlaku tidak aman, penelitian ini diperlukan sebagai bentuk pengendalian dari bahaya yang mungkin muncul di lingkungan kerja. Untuk objek penelitian di sini dilakukan di PTX, terutama untuk pekerja pada bidang konstruksi. Selanjutnya untuk kepentingan dan urgensi penelitian di sini, prinsip ketiga ini merupakan sarana terpenting bagi pekerja. Karena di mana pekerja dan pelaku usaha diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya penerapan K3 untuk menghindari terjadinya suatu kecelakaan yang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi para pekerja maupun perusahaan. Kemudian ada rumusan masalah di sini, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran tingkat pengetahuan yang dimiliki pekerja dalam kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Kemudian kedua, bagaimana gambaran usia para pekerja terhadap kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Kemudian yang ketiga, bagaimana gambaran perilaku dalam kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Untuk pertanyaan penelitian di sini, yang pertama, apakah pengaruh pembentukan aspek budaya ketiga mengalami penindakan? Kemudian, apakah tingkat pengetahuan terhadap penggunaan APD sangat berpengaruh? Kemudian, apakah usia terhadap penggunaan APD ini memiliki pengaruh pada kepatuhan? Kemudian yang terakhir, bagaimana perilaku pekerja terhadap penggunaan APD? Bagus atau tidak? Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan di sini memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum di sini untuk mengetahui gambaran pengaruh pembentukan aspek budaya K3 dengan kepatuhan penggunaan APD. Untuk tujuan khusus di sini salah satunya mengetahui gambaran tingkat pengetahuan terhadap penggunaan alat pelindung diri. Kemudian untuk manfaat penelitian di sini ada 2, yaitu manfaat bagi peneliti dan manfaat bagi perusahaan. Lalu untuk ruang lingkup di sini objek penelitian ini dilakukan di PTX terutama untuk bidang pekerja pada bagian konstruksi. Kemudian penelitian ini menggunakan metode observational analytic dengan pendekatan cross sectional dan menggunakan sampel penelitian dengan 30 pekerja dari 40 populasi. Kemudian untuk alur proses penelitian di sini, yang pertama mengidentifikasi, memilih, namun masalah. Kemudian menyusun kerangka pemikiran, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis secara empirik, melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan. Untuk sampel penelitian ini menggunakan 30 pekerja dari 40 populasi. Metode pengumpulan data menggunakan metode simple random sampling. Karena dari 40 pekerja itu diambil 30 pekerja untuk sampel diambil secara acak, oleh karena itu menggunakan random sampling. Kemudian untuk metode analisis data di sini menggunakan observational analytic dengan pendekatan cross sectional. Untuk hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberi perubahan terhadap tingkat kepatuhan pekerja dalam penggunaan APD. Karena jika dilihat dari bahaya dan risiko yang sudah terjadi, APD merupakan hal yang sangat penting dan menunjukkan untuk digunakan. Terima kasih. Itulah review dari 5 jurnal yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan penjelasan atau kurang kata-kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.